Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran disusun oleh Siti Ropiah SPD. Perkenalkan, nama saya Siti Ropiah SPD. Tempat tanggal lahir Ciamis, 28 Juni 1992. Alamat Dusun Kertasari, Desa Pasir Tamiang, Kecamatan Cihaurbeti, Kabupaten Ciamis. Tempat tugas SDN 1 Cijulang. Materi tentang sholat, media pembelajaran PAI SD kelas 2 di SDN 1 Cijulang. Pengertian sholat. Pengertian sholat secara bahasa Arab yaitu salah, yang berarti doa atau cara berdoa untuk meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian secara istilah yaitu rangkaian ucapan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi, pengertian sholat ialah salah satu ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap umat muslim yang dimulai dari gerakan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat ini mencakup berbagai ibadah, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tilawah kitabullah, dan berdiri menghadap Allah dan tasbih. Sholat merupakan pokok semua macam ibadah badaniyah. Berdasarkan kepada beberapa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, dinyatakan bahwa setiap muslim yang mukallaf wajib melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, maka ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Syarat sholat. Yang pertama yaitu muslim. Jadi sholat tidak diwajibkan kepada orang kafir karena didahulukannya 2 kalimat syahadat, yaitu syarat dalam perintah sholat. Yang kedua, berakal. Sholat tidak diwajibkan untuk orang yang tidak berakal, contohnya seperti orang gila. Yang ketiga, balik. Sholat tidak diwajibkan untuk anak kecil sampai dia balik. Rukun sholat. Yang pertama ada niat, yaitu sengaja atau menuju sesuatu dibarengi dengan awal pekerjaan tersebut, terdapat di hati atau diucapkan oleh suara hati. Yang kedua, berdiri tegak bagi yang kuasa, berdiri bisa duduk bagi yang lemah, diutamakan bagi yang lemah duduk intirasi, yaitu pantat berlandaskan tumit dan betis kaki kiri, sedangkan yang kanan tegak. Yang ketiga, takbiratul ihram, diucapkan bagi yang bisa mengucapkan dengan lisannya, yaitu Allahu Akbar. Yang keempat, membaca Al-Fatihah, atau bagi yang tidak hafal Al-Fatihah bisa diganti dengan surat Al-Quran lainnya. Hal ini baik dalam sholat fardu atau sholat sunat. Yang kelima, ruku. Paling tidak bagi yang kuat adalah berdiri. Yang keenam, bangkit dari ruku atau iktidal. Berdiri tegak seperti keadaan semula, yakni berdiri bagi yang kuat, duduk bagi yang lemah. Yang ketujuh, sujud 2 kali untuk setiap rokaat. Paling tidak bagian dahi mukanya menempel pada tempat sujud, baik di tanah atau lainnya. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud pada setiap rokaat itu berlaku bagi yang sholatnya dalam keadaan berdiri, duduk atau terlentang, serta tumaninah sewaktu duduk di antara 2 sujud. Yang kesembilan, duduk akhir yang mengiringi salam, yaitu duduk tahiyat. Yang ke-10, membaca tasyahud sewaktu duduk akhir. Yang ke-11, mengucapkan salam seraya menoleh ke arah kanan, hukumnya wajib dan masih dalam keadaan duduk. Yang terakhir yaitu tertib mengerjakan rukun-rukun sholat tersebut dengan berurutan.
Selanjutnya yaitu hikmah sholat. Yang pertama, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan sholat, adalah salah cara untuk berkomunikasi dan mendekatkan diri kepada Allah. Ini memberikan kesempatan untuk merenungkan dan memperbaiki diri. Yang kedua, disiplin dan ketekunan, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu secara rutin, membantu membentuk kebiasaan disiplin dan ketekunan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu ruhani dan mental. Ialah sholat memberikan ketenangan jiwa dan mental. Dalam proses berdoa dan bermeditasi, seseorang dapat menemukan kedamaian. Selanjutnya hikmah sholat, persatuan umat. Sholat berjamaah, terutama di masjid, memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas di antara umat Islam. Kemudian pengingat akan waktu akan tanggung jawab, yaitu sholat mengingatkan kita akan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun sesama manusia. Yang selanjutnya, pembersih diri. Sholat juga berfungsi sebagai sarana untuk memohon ampunan dan membersihkan diri dari dosa dan kesalahan. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk saya dan umumnya bagi kita semua yang telah membaca. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.